lumpia kan bosan ibu ya, isinya selalu asin. Kita sekarang pakai yang manis tapi bolu pisang. Iya. Wah, asik. Cocok Bu, bagus. Tinggal usaha aja Bu. Bu, ada lagi 2 orang? Ya, yang belum boleh? Ya ibu. Nah, udah Bu, tinggal bilang suami aja. Buka usaha. Beneran sih. Tapi ya Sen. Tinggal modal kartu loh. Kartu doang. Iya, satu kartu. Urus Naya. Boleh, tidak. Semangat. Di mana ini Pak? Di sini. Satu ya Bu. Nah, ini minyak padatnya kita panaskan, nanti kita goreng dia. Ini apa ini? Ini tepung terigu sama air. Tadi berapa? 50 gram. Lanjut. Apanya? Airnya ini Kak. Yang ini Bu. Oh, untuk poresannya terigu 50 gram, airnya kurang lebih sekitar jangan terlalu berarti kurang 1:1, 50 sama 50. Kalau kayak kekentalan sama lagi air ya bisa. Ya. Yang penting buat hanya buat lem. Iya, ibu biasanya pakai kulit lumpia biasa bisa, atau pakai kulit risol juga bisa. Ya. Jadi saya nggak demokan semua, Bu, nanti yang ini saya kasih buat ibu nanti. Nah, cake-nya, coklatnya. Nah, cocok Bu untuk usaha. Nah, Tinggalkan kartu kreditnya. Tinggal bilang suami. Saya bayar sih gitu. Nyari itu. Usaha kue-kue. jadi ibu yang senang bikin kue kering, nanti saya bilang ini ada saya jual ya, nanti terakhir 60.000 satunya Bu ya. Iya, kan dijual di Gramedia 70-an, jadi saya jadi jual 60. Ya. Ya? Ah, satu Pak ya? Satunya 60.000. Kue kering Pak. 60.000 kue kering. Ya, satu. Tadi memang ada yang tanya sih Chef Ya. untuk resumennya. Ada yang mau bertanya Bu? Oke. Oh, mau naik. Boleh naik lagi Bu. Ya, 2 orang lagi Bu. Jadi 2 orang lagi. Orang lagi maju. Oke, saya memang tidak ini deh. Lalu kok saya bingung kalau Oh iya Ibu, silakan. setelah Saya memang yang mana satu di sini Mas. Yang di sini. Ayo Chef. saya bapak-bapaknya aja dari tadi ibu terus. Iya, Bapak. Oh iya, boleh tuh Bapak. Bapaknya salah. Ya, 1 orang lagi. Ibu, Silakan. ada apa Pak? Kami ada kalau ada yang mau nanya boleh ya. Satu lagi buat pertanyaan. Cakep Bu. Tinggalkan kartu kreditnya aja Bu. Mana pisang? Mana cake-nya? Itu pikir Bu bukan? Nggak ada pisahnya. Tapi ini bisa dah coklat lainnya. Iya Bu, di Oles dulu, oles dulu say. Oles dulu say. Licin. Supaya ada pisah. Licin. Karena cuma dapat setengah resep, nggak salah ntar nih resep. Jangan. Dari ya. Lipat dulu ya. Masa nanti ada yang ini. Lipat dulu. Lain. Lain. Saya mau pakai roti setiap hari. Ya. Pegangan. Cocok Bu. Cantik lah, Bang. Ih, keren. Betul, betul. Jadi yang terigu saja. Terigu sama air Bu. Iya. Maksudnya tidak pakai telur, tidak. Enggak. Jual lagi Pak. 2 orang lagi kita ibu-ibu ya. 1 orang lagi boleh. Ya ibu itu tuh. Ya. Ya.
sama. Saya bang, saya goreng Pak. Ya. Bu, jadi gorengnya apinya harus besar Bu ya. Gorengnya bisa 1 menit kelamaan nanti dia akan coklatnya keluar. Oke. Sambil menunggu ibu-ibu praktek di depan, saya umumi bahwa sebentar kita akan tabur door prize. Jadi nanti sebentar kita akan tabur door prize dari nomor undangannya ibu-ibu. Jadi untuk nomor undangan ininya disimpan ya, disimpan. Karena ada door prize dari kita. Hadiahnya rahasia. Yang pasti adalah maaf saya potongnya. Itu coklatnya boleh dibagian sama keju sweety. Keju sweety biasanya harus di adonan Bu. Ya, kecuali bisa ada spreading tapi pisangnya dibelah dikasih di tengah. Atau bisa ini bikin risoles udang keju. Risoles pisang keju. Pisangnya dibelah baru keju spreadable itu di-spread di tengahnya. Tujuannya apa? Supaya waktu digoreng nggak keluar. Ya. oke, sambil kita nunggu ya beberapa ibu-ibu waktu ini. Ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas dengan resep silakan. Atau yang mungkin mau bertanya, oh ini bisa nggak dimodifikasi dengan apa seperti tadi mau ngambil dengan keju spreadable, bisa di-sharing. Kalau mungkin ada ibu-ibu ada resipi yang hampir sama terus pemakaiannya beda, gimana boleh di-sharing ke saya. Tapi nanti iya, saya catat dulu Bu, nanti kita share. Nanti dibantu bisa kita bisa satu ini bisa dibantu toko. Mulai nanti setelah ini Bu ya. Bisa dimasak. Dimasak. Suka ya Bu? Bantu mesin toko dulu. Bantu mesin toko dulu di samanya. Dibantu dulu. Dipilih. Itu bantu Pak. Dibantu mesin tokonya dulu. Nenek dibantu. Bisa di belakang ya, di belakang. Nenek di belakangnya. Nenek di belakang. Ya, sebentar dulu. Ibu sebentar. Ini sebentar. Pak, ini. Oke. Ini kalau masih belakang. Ini kalau nggak di belakang. Ya di belakang ini Bu, supaya di depan bisa bikin kue. Kalau di depan nggak bisa. Oke, di belakang nanti dibantu sama teman yang di belakang. Oke, nanti berakhir acara baru kita jual ya. Berakhir acara ya. Oke. Di belakang ya, dibantu. Lena. Iya. Ya Bu, nanti Bu. Di depan mau di sebentar ya. Sebentar. Nah, disimpan dulu. Di belakang. Di belakang. Oke. Kalau ada di belakang. Ya, dibantu nanti saya mau dibantu nanti. Ya mau. Oke. Nanti ada lagi.
ini. Oke. Ya. Sebenarnya masih ada sih? Masih bisa? Ya. Udah? Udah. Mau naik? Yang mau? Gak apa-apa, ini buat kasih ibu-ibu aja. Oh, kasih. Sudah. Boleh. Semangat Bu ya. Saya mau tanya nih, ibu-ibu, mungkin ada buku kamu, Mbak Nisa ada buku kamu? Oke, buku kamunya ada? Buku kamu? Penjualan ditutup dulu ya. Lanjut nanti akhir acara. Nah, buku kamu. Yo, kita mau main buku kamu nih. Saya lagi ambil satu. Ibu-ibu yang di belakang. Oke. Oke, saya mau nanya, masih ada Ibu Iksani? Oh, ada. Jadi saya mau kasih ke Ibu Iksani ini hadiah karena paling cepat datang. Ada saksinya dari saya. 7:30 udah ada di sini. Bayangkan Ibu Iksani 7:30 udah ada di sini. Wah, kayak gini ya, Ibu Iksani. Beli kemana dong, satu kali lagi ayo. Ibu Iksani udah ada di sini. Ibu silakan bisa duduk. Ya, dikasih hadiah. Ibu Iksan kan namanya? Iya. Ibu Iksan ini. Ibu Iksan. Jadi saya pertama kali lagi beres-beres, ibu udah muncul. Kita belum selesai, tiba ibunya sudah ada. Nih. Saya nggak mau dapat tempat di belakang. Ibu sudah pasang di rumah? Suami nggak komplain? Oh ya. Pagi-pagi udah makan Bu. Udah, oh ya. Oke, itu dari saya satu lagi. Saya butuh bantuan nih dari teman-teman saudara di belakang. Ibu kalau ada yang punya KTP paling jauh datang ke sini ke Palu, sesuai dengan KTP. Oke, boleh. Saya lihat KTP-nya ada. KTP yang paling jauh. Yang paling jauh datang ke sini. Paling jauh. Tapi masih Kan jauh. Palu. Mau ya. Oke. Bentar. Sudah semuanya. Oke, ada lagi yang merasa paling jauh. Oke. Satu, dua, ada tuh di sini. Saya sebutin. Paling jauh. Tunasari. Oke. Ada orang Bandung di sini. Ada lagi? Bandung. Paling dapat di Bandung. Boleh. Tapi sudah tinggal di sini Mas. Bentar. Sorry ya. Tapi saya mau nanya nih sama teman-teman di belakang. KTP, yang paling. Oke. Bandung sama Jakarta jauh banget ya? Oke sih. Ya, saya sebutin pertama nih Ibu Mareta Eki Artika. Oke. Waduh. Bentar. Harusnya yang paling dekat. Harusnya paling dekat. Oke. Ibu Mareta Eki Artika. Ibu dari Semayu. Itu saya di mana? Bu? Pasarayu. 3 jam itu sampai. Ya? Ya? Bangka Belitung. Oh, di Bangka Belitung. Bangka Belitung, Sulawesi apa? Oke, sudah, saya tahu. Tinggal di Palu di mana? Di Muhammad Yamin. Oke, tinggal di Palu di Muhammad Yamin. Kota Palu. Benar. Ibu Haja Nurjana Aliwa. Beli itu tempatnya Ahok. Ibu tinggal di Poso. Oke, di Poso dari Palu Poso 8 jam ya? 5 jam ya? Oke, saya simpan. Kalau Ibu maaf, Ibu saya kembalikan. Ibu tinggal di Muhammad Yamin. Oke. Sepertinya. Oke, Ibu Nurjana Umar datang ke sini. Oke, saya kasih di meja.
bisa dibantu. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh. Oke, ini mau masuk ke step terakhir ya. Step terakhir. Saya mau ngomongin untuk pemenang games di akun sosial media kita. Saya udah searching yang di Facebook, yang di Instagram. Oke, sebentar nih sinyal saya. Tadi saya tulis cuma kesempatan saya hilang atau mana? Oke. Sebentar. Oke, jadi tadi kita sudah bikin games untuk di akun media sosial ya. Oke Bu. Ini karena bukan cuma saya doang. Yang ini kan teman saya yang di Jakarta, namanya Imagine, cuma nggak bisa datang ke sini juga. Kita punya orang dari lain juga yang ngajak. Oke, untuk pemenang pertama, game sosial media itu cuma 2 orang. Itu yang punya akun Instagram Selfie Chan. Ada? Selfie Chan. Oh. Karena mana? Boleh ini Bu? Oke. Nih, ayo, mbaknya boleh naik Ke depan dulu. ke depan dulu deh, supaya kita. Benar nih, dan follow belum? Bisa, Oke. Mbaknya boleh naik dulu, silakan Mbak. Oke. Nah, ternyata ini pemain media sosial Bu. Medsos banget nih. Update nih. Oke. Ada lagi Bu? Ada lagi satu lagi. Satu lagi. Ini saya juga agak-agak debat. Kita ngambil dari FB atau dari IG lagi. Nah ternyata pilihan kita berdua jatuh di IG. Namanya Tuti Riesti. Oh. Ibu baru nanya. Silakan Bu. Oke. Oke, Ibu silakan. Tapi benar ya Bu? Oh ya Bu. Lihat dulu. Nah, ini ya, nanti gini, saya mau sedikit kasih informasi untuk kita di akun. Maaf, jadi belum dapat buku kue kering. Saya pikir kan nggak bisa bawa banyak ya, jadi karena kan malah bawa untuk isi-isi kita cukup banyak jadi. Udah sampai overweight tuh kita. Nah, jadi nggak bisa banyak-banyak kita bawa buku resep. Mungkin untuk next kita bisa lebih ya kayak. Bawa kurang dari 20 sekarang. Bu, kita lanjut resep yang terakhir Bu ya. Nanti ada resep ekstra yang cheesecake Bu udah dapat belum waktu itu? Cheesecake belum ya, saya baca resep cheesecake pakai raw cheese available. Ini resep terakhir cheese orange snowball cookies. Kalau yang difoto seperti ini Bu, atau bisa kayak gini nih. Jadi waktu dipulung, digulingkannya dengan ini Bu, raw cheese premium yang kita parut, kita keringkan, kita blender. Jadi bintik-bintik. Kalau pengen seperti yang difoto, ini pakainya yang raw cheese premium, kita parut, kita keringkan, baru kita blender kayak parmesan. Ya? Di oven bisa, tapi karena sudah berminyak bagus nanti kalau di suhu ruang atau dijemur. Ya, dijemur, kering kayak bihun, baru kita blender. Ya. Halus nggak apa-apa, ini ya. Nih, kalau yang ibu bagikan, yang ibu dapat itu seperti ini, putri salju ya, cuma rasa jeruk. Nah bahannya, bahan A 50 gram margarin, ya, 40 gram butter. Ini bentuknya seperti ini Bu ya, kayak parmesan ya. Di blendernya seperti ini Bu. Blender daging ya, nggak terlalu halus banget. Nggak terlalu halus. Beda. Dilepas agak berserat ya. Kalau di blender itu kayak mirip kayak gula pasir gitu. 60 gram gula halus, 1 butir kuning telur. Bahan B setengah sendok makan kulit jeruk orange. Jadi jeruk orange seperti ini. Ya. Diparut ya, ini jangan sampai kena putihnya, nanti dia pahit. Jeruk orange. Setelah itu 1 sendok teh esen jeruk. Kalau tidak pakai esen jeruk, pakai air jeruknya bisa. Bahan C 30 gram raw cheese premium yang diparut dan dikeringkan. Yang saya bilang, jadi raw cheese premium ini diparut, dikeringkan. Ibu bisa stok. Itu buat bikin sarung keju, buat bikin kastengel. Udah itu buat bikin kontrek keju. Jadi ibu bisa parut 1 blok, misalnya 2 kilo diparut, dijemur kering. Kalau di ruangan ada ruangan AC 2 hari, hari ketiga baru kita blender bisa.
dia keringnya alami. Tapi kalau di oven bisa, tapi apinya harus 100 derajat. Cuman kalau di oven, ibu kalau kepanasan sedikit dia akan nempel. Lebih bagus sih memang di suhu ruang, dia angin atau dijemur. 10 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan 130 gram terigu per teh sedang. Nah, bahan B-nya 100 gram gula tepung, 1 sendok makan kulit jeruk oren dan diparut. Ya. Nah, biasa saya Remy bikin gula tepung dikasih dengan kulit jeruk lemonnya dan sama airnya. Nanti dia ada asam-asamnya, ada rasa asam di gula tepungnya. Ya. Jadi kita kocok dulu. Paling 2-3 menit Bu ya, jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti dia prosesnya akan di kelihatan lembek. Jadi jangan akan sedikit gula dulu. Ada bertanyakan dari Bapak sekalian? Selain jeruk bisa jadi pandan, lengkapnya dengan strawberry misalnya. Masukkan bahannya sedikit dulu Bu ya, bahan yang susu bubuk, Procis premium yang diparut keringkan, baking powder. Baru terakhir terigu Bu. Jadi kalau bikin kue kering bahan yang terakhir itu terigu. Ini jangan bikin nastar, nanti nastarnya wah kayak masukkan dulu terigu kalau terlalu keras. Jadi ibu nggak mungkin tambah lagi margarin. Jadi harus bahan yang sedikit dulu. Nah, di sini Procis premiumnya sudah di blender seperti kayak parmesan tiruan ya sama. Nah ini kulit jeruk lemon, jeruk sunkist ya. Pahit, ya jeruk nipis pahit. Jeruk ya. Jana pahit. Harum. Tapi saya coba mesti yang tetap ini lebih wangi. Ya. Ada tanyakan Bu untuk resep kue kering ini resep terakhir? Ada tanyakan Bu untuk resep kue kering ini? Masukkan terigunya. Nanti dibulangkan yang kecil ya. Jadi pengen kalau sama ditimbang Bu nanti. Nah, ngaduk kue kering jangan kelamaan. Makin banyak diaduk dia akan lebih padat ya. Mixer sebentar aja Bu ya. Nah, Bu kalau yang mengerjakannya 2 orang yang bikin 10 resep nanti kue keringnya tambah didiamkan tambah keras. Jadi sebaiknya kalau bikin banyak boleh tapi nanti dibagi 2 resep Ibu berapa orang yang mengerjakannya. Jadi kalau banyak orang nggak apa-apa bikin banyak. Tapi kalau sedikit masuk terigu didiamkan setengah jam 1 jam tambah keras. Kemari semua ya. Ada 2 orang Bu yang dapat resep lagi yang belum? Ya. Bu, satu lagi di sini. Ya boleh Bu. Belum dapat Bu ya? Sudah dapat belum? Yang belum dapat ya Bu ya? Yang dapat 2 ya. 2 orang Bu yang bantu pulung. Boleh Bu 2 orang Bu, nanti sisanya boleh dibawa pulang kue keringnya Bu. Nanti setelah ini resep tambahan Bu ya yang cheesecake itu ya, cheesecake pakai Procis premium. Dan biar sedikit gulungnya. Nah Ibu kalau lembek gini, tadi yang Procis premium yang dikeringkan itu tinggal gulingkan. Jadi Ibu tinggal gulingkan ke kejunya Bu. Jadi nggak usah poles pakai telur. Jadi dia akan nempel. Nanti bentuknya seperti yang potong gini. Kalau lembek, jangan tambahkan terigu, tapi bisa didiamkan dulu setengah jam atau 1 jam di suhu ruang atau di lemari es. Jadi waktu dipulung lebih nggak lengket ya. Ada yang bertanyakan? Jadi Ibu ada yang bertanya mungkin?
Oke. Ada yang mau ditanya Ibu? Ibu mau bikin bulan juga jadi snowball, kalau pengen bikin bulan tadi juga bisa. Ya, jadi nanti kayak putri salju. Oh, mana ini? Ada yang nanya? Ini gunanya pakai kulit jeruk apa ya? Supaya ada rasa jeruknya, lebih wangi. Pakai essence. Pakai esen bisa, cuma esen itu kalau kebanyakan dia pahit. Ya, kalau karena ada pakai nutrisari, nutrisari juga sama, jadi akan pahit dia. Karena kan kulit jeruk yang alami lebih dimakan lebih natural. Ya. Lebih fresh ya, Chef ya? Ya. Ada yang Jadi pakai kalau lemon juga, yang itu lebih lemon enak juga, lemon cookies jadi lemon cheese cookies. Kalau pakai lemon bisa? Ya. Yang kulit lemon itu ya, Chef ya? Lemon ya. Oke. Ada lagi? Boleh? Sebentar. Ada yang mau nanya lagi sih sebentar, Chef? Saya mau tahu dulu. Nah, nanti sisanya boleh bawa pulang nih. Kue keringnya boleh. Mau naik bulan itu ya, naik kukis ya, Chef. Ada yang mau bertanya? Mungkin yang bertanya dulu. Iya. Ada yang mau bertanya? Kan dipanggang dia matang lebih padat, tapi dimakannya. Ya. Jadi kue kering waktu lembek, dia kan kembang agak melebar. Tapi memang jadinya keras seperti ini. Nanti dimakan crispy. Kalau kue kering terlalu hancur dimakan nanti waktu dikemas ya hancur sekali kayak nastar. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi untuk resep terakhir ini, setelah ini kita ada undi nomor nanti minta bantuan dari Chef Koko untuk naik Chef. Nomor undangannya sudah ada, sudah siap. Kita ada, terus kita ada pengumuman sosial media lagi, Bu Sita mungkin ada pengumuman sosial media lagi? Masih ada? Udah, oke. Kita masih ada undi bag 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dari Chef Koko ada beberapa pertanyaan. Bisa Chef untuk seputaran dari Flores yang kemarin. Udah lama bikin kue. Yang Flores itu ada untuk produk itu. Iya, kalau kebanyakan itu dia lebih padat, jadi pakainya satu sendok kayak jadi kalau kebanyakan itu lebih pendek sebenarnya. Ya. Untuk yang di adonan kue keringnya pakai yang air jeruknya sedikit ya. Ada tanyakan Bu? Nah nanti dipanggang kue kering itu harus apinya kecil ya, 30, kurang lebih 30 sampai 40 menit. Jadi Ibu bikin nastar itu sama, jadi apinya harus kecil sehingga matangnya merata. Jadi kuenya kuenya tidak disebutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu catat yang bikin cheesecake Bu ya. Cheesecake bawahnya brownies Bu. Apa mau cheesecake saja Bu? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Jadi bikin cheesecake tapi bawahnya kasih brownies, jadi waktu dimakan ada rasa gurih kejunya, bawahnya manis coklat ya. Bu, jadi brownies cheesecake ya. Ya, cheesecake brownies sudah bisa ya. Ini jadi satu loyangnya loyang kotak Bu ya. Loyang kotak itu kalau ini cheesecake-nya harus agak tinggi jadi lebih kelihatan mewah ya. Itu loyangnya loyang kotak 24 kali 24, tingginya 7 cm. Loyangnya loyang kotak ya, 24 lebar, panjang 24, tingginya 7 cm. Buat bikin lapis begitu ya. Cheesecake brownies ya. Ya. Loyang satu ini jadi satu loyang, jadi ini tebalnya 7 cm. Loyangnya 24, kalau 24 tingginya 7 cm. Bahan browniesnya, bahan brownies, bahan A. Ya. Sudah Bu? Bahan browniesnya bahan A,
250 gram coklat blok. Pelan-pelan. Ya, bahan A 250 gram coklat blok. Saya ulang, 250 gram coklat blok. Ya. 120 gram margarin. 120 gram margarin. Ibu mau kalau campur butter boleh, butter 50, margarinnya 70 boleh. Berarti boleh campur butternya 50, margarinnya 70. 70 ya. Oke. Nah ibu itu bahan A-nya coklat blok 250 gram dan margarinnya 120 itu di tim meleleh. Ya pakai panci, sorry bukan panci ya, washcom stainless di air panas di tim meleleh. Oke. Jadi bahan A-nya di tim sampai meleleh. Ya bahan A 250 gram coklat blok. Ya, 120 gram margarin. Kalau mau pakai butter, butternya 50, margarinnya 70. 70. Di tim meleleh. Tim meleleh. Ibu kalau ada panci teflon, mau pakai air panas bisa, tapi apinya kecil. Jadi waktu dimasak itu kan pakai sendok kayu dia meleleh sendiri. Iya. Udah bu, bahan A. Lanjut. Bahan B, 3 butir telur utuh. Bahan B, 3 butir telur utuh. Setelah itu 180 gram gula tepung. Setelah itu 180 gram Gula tepung. gula tepung Nah, atau gula halus. Gula halus itu bahan B ya. Bahan B. Bahan C-nya 130 gram terigu 130 gram terigu protein sedang. 130 gram Terigu protein sedang. terigu protein sedang. Sama 20 gram susu bubuk. 20 gram susu bubuk. Oke. Udah. Ya. Nah, cara membuatnya Bu ya. Cara membuatnya, tadi kan bahan A coklat blok dan margarin dilelehkan. Nah, tunggu agak dingin, Ibu kocok telur. Jadi telurnya 3 butir, gula tepungnya 180. Ibu kocok pakai kocokan mixer bisa atau pakai kocokan kawan bisa. Asal gulanya larut Bu ya. Namanya brownies kan tidak mengembang banyak. Nah, jadi 3 butir telur sama 180 gram gula tepung, Ibu mixer sebentar 2 menit. Nah, sudah gulanya merata, baru masukkan coklat blok dan margarin tadi, bahan A. Jadi bahan B dikocok merata, masukkan bahan A, coklat blok dan margarinnya. Baru masukkan bahan C, terigu dan susu bubuknya. Oke. Bisa diulang lagi? Ya. Jadi cara membuatnya, tadi bahan A dilelehkan, tunggu agak dingin. Nah, jadi bahan A ditim meleleh, tunggu agak dingin, kocok bahan B. Bahan B kocok kurang lebih 2 menit, baru campur bahan A, coklat blok dan margarinnya, baru masukkan bahan C, terigu dan susu bubuk. Nah, bentuknya nanti kayak dodol Bu ya, kental gitu. Ibu tuangkan ke dalam loyang. Tuangkan ke dalam loyang tadi, loyang 24 dan 24 tingginya 7 cm. Nah, dipanggang Bu, dipanggang dulu. Pakai panas oven 180 derajat Celcius. Gerak nih. Dipanggang panas oven 180 derajat Celcius selama 25 sampai 30 menit. Ya, dipanggang apinya 180, 25 sampai 30 menit. Kalau 25 menit sudah matang, dipegang kembang, berarti sudah. Keluarkan dari ini oven. Nah Bu, loyangnya Ibu boleh poles menteganya tipis. Kalau tanpa dipoles pun tidak masalah. Karena kalau dipoles tebal nanti dia akan ciut di sini. Jadi saran saya enakan ngasih kertas roti, pinggirnya nggak usah dipoles karena nanti dia akan dibuka lebih mudah. Ya. Browniesnya sudah dipanggang di loyang. Ini browniesnya sudah di loyang dipanggang, sudah matang, tunggu dingin, baru Ibu bikin cheesecake-nya. Nah, cheesecake-nya dari proses yang berbeda. Ini resepi cheesecake-nya. Ya. Oke. Nah, cheesecake-nya harus diperhatikan Bu ya. Jadi kalau brownies sudah matang, proses untuk olesnya ini kan, nah ini kan cuma 170. Ibu kita timbang bahan A, bahan cheesecake-nya 250 gram proses keju oles.
Bahan A. Bahan A. Jadi kalau saya bisa sistem resepnya A, B, C lebih mudah. Jadi bahan A 250 gram pro cheese keju oles, 250 gram keju pro cheese oles ya, atau sprint ya. ya. Oke. 50 gram butter atau margarin. 50 gram butter atau margarin. Berarti bisa diganti CPA kalau Ya. butter margarin. Setelah itu Oke. 60 gram fresh cream tadi yang krim kental, Oke, 60 gram fresh cream, fresh cream dan 60 gram susu cair. 60 gram fresh cream, 60 gram susu cair. Ini bonus fresh cream ya, Chef? Ya, jadi kata ibu mungkin fresh creamnya saya nggak ada, boleh nggak? Semua susu cair boleh. Oke. Jadi kalau semua susu cair atau pakai 60 gram susu evaporasi, 60 gram susu cair boleh. Total jadi 120. Bisa, cuman kan rasanya nanti kurang gurih. Ya. Ini bisa 60 gram fresh cream, 60 gram susu cair atau semua susu cair semua bisa 120 gram. Sama setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh garam. Udah Bu? Ini Ya. Bahan D-nya, bahan B, bahan D-nya 50 gram terigu protein sedang, 50 gram terigu protein sedang, 50 gram maizena, 50 gram maizena. yang ulang lagi bahan D-nya 50 gram terigu protein sedang, 50 gram maizena, dan 20 gram susu bubuk. 20 gram susu bubuk. Yang ulang lagi bahan D-nya 50 gram maizena, 50 gram susu bubuk, 50 gram terigu, 20 gram susu bubuk. Ya, itu bahan B-nya. Baik, Bahan C-nya bahan C, 4 butir kuning telur, 1 butir telur utuh. 4 butir kuning telur, 1 butir Telur utuh. utuh. Jangan ditanya dengan putih telurnya ya. Ya. Ini sudah jelas ya, Chef, ya. Ya, kalau bilang 1 butir telur, pakai putih apa kuning? Padahal telur ya. Oh, Ini iya. ada lagi gitu. Iya. Pulau Jawa ya. Nah, itu bahan C, bahan D-nya 170 gram putih telur, 170 gram putih telur. 170 gram bahan D-nya 170 gram putih telur. Oke, 170 gram putih Ya, telur. jadi kalau 170 gram kurang lebih 6 butir dia. Ya, kurang lebih 6 butir putih telur 170 gram. Oke, Setengah sendok teh krem of tartar setengah sendok teh krem of tartar. dan 100 gram gula pasir. Saya ulang dulu ya. Oke, 100 gram gula pasir. Oke. Jadi 170 gram putih telur, setengah sendok teh krem of tartar (COT). Buat bikin siporti kan pakai krem of tartar. Oke. Kalau ibu tidak ada krem of tartar tidak masalah. Kasih air jeruk lemon sedikit Bu. Krem of tartar. Ibu kalau bikin siporti kan putih telurnya suka pakai krem of tartar ya. Ya, ini boleh pakai boleh tidak. Ibu kalau putih telurnya bagus, misalnya pas dibuka dia kental, tidak masalah pakai krem of tartar. Tapi kalau putih telurnya cair, tidak ada krem of tartar, kasih air jeruk lemon setengah sendok teh tidak masalah. Karena sama-sama asam, asid ya. Oke. Terus ya, Ya, 100 gram gula pasir. 100 gram gula pasir. Saya ulang lagi Bu ya. Nah, cara pembuatnya Bu. Cara pembuatnya, Ini wah ini yang dapat hadiah nih Bu. Kayak seserahan nikah nih ya. Ada si abon, ada drink. Kita nggak bawa, ada itu berat gitu. Jadi cara pembuatnya, bahan A 250 gram rocis spreadable, setengah sendok teh garam, yaitu susu cair, butter atau margarin dan fresh cream ibu masak di panci teflon. Bahan A dimasak di panci teflon dengan api kecil. Jadi bahan A 250 gram rocis yang spreading dioles. Setelah itu 50 gram butter atau margarin, 60 gram susu cair, 60 gram fresh cream, setengah sendok teh garam dimasak dengan api kecil
sampai dia tercampur merata. Bahan A dimasak sampai mendidih sampai merata. Oke, bahan A Bisa dimasak pakai kompor, cuman pakainya panci telepon. Kalau pakai panci biasa, karena suka ada gosong, karena kan ada susunya. Oke. Ya, kalau itu di dalam panci telepon boleh dingin, jadi merah panas, jadi merata. Kalau tidak merata, ibu mixer atau saring bisa. Jadi kalau pakai panci telepon itu biasa api kecil, mendidih. Nah, kalau belum merata itu tinggal aduk pakai sendok air terus saring. Itu bahan A dari merata. Nah, selagi panas, bukan dingin ya, selagi panas, masukkan terigunya 50 gram masuk, 50 gram maizena masuk juga, dan 20 gram susu bubuk. Selagi masih panas, terigunya dimasukkan, terus 50 gram maizena, 50 gram maizena, bahan B ya. Jadi bahan A dimasak sampai tercampur merata, baru masukkan bahan B. masukkan bahan B. Dalam keadaan bahan A masih panas. Ya. Oke. Baru masukkan bahan B, baru masukkan bahan C. Bahan C kan 4 butir puding dan 1 butir telur utuh. Dalam keadaan si spread itu dari spreadable-nya hangat. Sekarang sudah minggu, masuk lagi puding telur itu diaduk. Nah, kalau misalnya berbutir-butir belum merata, itu belum merata belum disaring. Aduk terus, oh disaring lagi. Ya, kalau bisa pakai kocokan kawat ya. Kalau itu taruh di baskom kan pindah, jangan di teflon, kalau itu teflonnya rusak. Jadi kalau sudah mendidih, sudah merata, cari taruh di baskom, masuk terigu pakai adukan kawat. Setelah itu baru kita masukkan nanti telurnya kuning 4, 1 butir telur utuh. Nah, yang utama adalah putih telur. Putih telur kita kocok. Putih telur itu kan 6 butir. 170 gram atau 180. Putih telur kocoknya di baskom yang stainless bu. Tapi pakai baskom plastik boleh, tapi yang penting jangan ada lemak, nanti dia seimbang. Putih telur, krem tartar, tapi tidak ada krem tartar, tapi ada lemon dan gula pasir jadi satu. Ya, jadi ini bahan A, B, C sudah jadi satu, tidak sisihkan. Putih telur dikocok seperti bisa baskom. Jadi putih telur, gula dan krem tartar atau air lemon. Kocok sampai dia kaku, tapi jangan terlalu kaku ya. Jadi kocok kurang lebih 4-5 menit ada bekas gulatan mixer, berarti dia waktu dibalik baskomnya dan jangan lupa putih telurnya. Jelas bu? Ya lalu putih telur masuk ke yang bahan cheese spreadable. Yang paling yang proses cheese spreadable yang sudah dipakai susu, terigu, dimasuk ke putih telur itu dan turun bawah. Jadi yang ringan masuk ke yang ya, lalu ya, telurnya masukkan setengah, ibu aduk, itu jangan mixer, beraduk dengan spatula, molding. Ibu kalau waktu aduk dia pengembangnya bagus, berarti adonan putih telurnya bagus. Tapi kalau putih telurnya ibu kocok kelamaan, ibu putih telur dikocok, dia sudah kaku, sudah. Jadi jangan dikocok makin lama, makin baru salah. Nanti dia terlalu kaku dan jadi air. Ya, dikocok sudah kaku, diangkat, dia kaku, tidak dulu ya sudah. Campur ke bahan A, B tadi, lalu merata. Kalau misalnya dia cair, berarti putih telurnya gagal. Yang badan itu diaduk dia kayak spon, mengembang gitu ya. Nah, baru kita tuangkan ke yang brownies tadi. Jadi bahan A, B, A dimasak, masukkan bahan B, masukkan bahan C, baru bahan D yang putih telur, gula dan tartar dikocok sampai mengembang dan kental. Baru putih telur masuk ke campuran bahan A, B, dan C. Aduk. Nah, tadi brownies yang sudah matang dan dingin, tuangkan cheesecake-nya. Tuangkan, ratakan. Nah, kita panggang di oven, tapi dikasih air nih. Nah, caranya nah, ini loyangnya. Ibu sediakan loyang. Ini namanya sisik au beneri. Ibu kalau langsung panggang, tidak pakai air, cheesecake-nya akan keriput. Karena ini kan banyak cairan. Jadi caranya loyang lebih besar. Kita kasih airnya jangan seember ya. Airnya 1 ruas jari sedikit. Bukan pakai mandi. Iya, bukan pakai mandi. Ibu kalau ada rakawat, ibu misalnya di rumah ada rakawat boleh pakai. Kalau tidak ada, ibu airnya 1 ruas jari. Tadi loyang yang sudah ada cheesecake-nya taruh jadi kayak mengapung bisa. Ya, tapi saran saya jangan seperti itu karena apa?
nanti cheesecake-nya lebih basah. Kalau pengen cheesecake-nya bagus, lebih kering, kasih air, ibu kasih rakawan. Tidak ada rakawan, jangan khawatir, ibu kasih serbet. Tapi serbetnya serbet baru bu ya. Serbet yang belum dipakai buat ngelap itu ya. Kasih serbet 1 lembar supaya apa? Supaya nanti dia airnya tidak ngeresap ke loyangnya. Paling bagus rakawan, ibu kasih rakawan, taruhlah adonan cheesecake-nya di atasnya. Apinya 160 derajat Celcius, api atas bawah. Api atas bawah. Ini kan api atas bawahnya kan ada. Ibu di rumah jangan kalau pakai oven yang gas, kamu di bawah aja 160. Kenapa harus 160? Kalau kepanasan nanti cheesecake-nya pecah. Atau cheesecake-nya waktu ngembang dikeluarkan di langsung ambles. Jadi saya ulang lagi. Loyang brownies-nya dituangkan adonan cheesecake-nya, diratakan pakai spatula. Panggangnya harus ada airnya bu. Air 1 gelas dari 2 cm. Kasih rakawan, tidak ada rakawan dan rakawan kasih serbet. Atau kalau zaman orang lain biasanya pakai di Thailand itu kasih koran bu. Koran atau serbet, bukan koran. Kalau serbet ini kan udah hancur. Jadi koran agak tebal, tapi basah kena air baru si loyangnya taruh. Tujuannya apa? Supaya lembab. Jadi waktu dipanggang, ini manggangnya agak lama, 1 jam. Ya, supaya lembab sehingga cheesecake-nya tuh mulus. Kalau ibu langsung tanpa air dia panas, ngembang, pecah, nanti langsung kempes. Jadi harus kasih air, kasih rakawan. Airnya jadi ibu taruh loyang, airnya dikit ke bawah air biasa, taruh, kasih rakawan, baru cheesecake taruh, ditutup, baru setel 1 jam. Tapi apinya 160. Tapi kalau pakai serbet boleh, serbet, kasih serbetnya supaya basah. Ada air sedikit, taruh, baru panas. Nanti serbetnya akan kering karena dia proses penguapan atau koran. Kalau saran saya memang enakan sih rakawan karena lebih merata. Nah, panas ovennya 160 kurang lebih 1 jam. Kadang-kadang 1 jam 10 menit. Ya. Kalau kasih koran atau serbet habis. Tapi kalau kasih rakawan airnya kurang sedikit aja ya, penguapannya. Jelas bu? Nah, kalau tidak mau pakai brownies bisa ibu langsung loyang. Nah, tambah ada bolu browniesnya, kasih dengan kertas roti dulu, kasih kertas roti, poles mentega putih tipis, jangan banyak-banyak. Yang penting bawahnya kasih kertas roti. Tuangkan cheesecake-nya pakai loyang tadi yang loyang bulu-bulu bu ya, yang pendek segini bu. Nah itu manggangnya lebih cepat, hanya 35 menit. Atau kalau ibu boleh kan mau pakai loyang muffin kecil-kecil bisa. Ibu pakai loyang Bika Ambon atau loyang muffin, taruh di loyang, kasih air sedikit, taruh loyangnya poles dengan mentega putih, cheesecake-nya tuang pakai ini sesen air tuang, ratakan, air panggangnya hanya 35 menit. Kalau pakai brownies ya sampai warnanya coklat. Itu kalau misalnya warna coklat tapi atas lebih besar, 70, jadi warnanya coklat. Nah ini cheesecake-nya kalau pakai brownies tahan di luar 4 hari. Kalau di chiller lebih dari 6 hari. Nah kelebihan pakai proses variable, cheesecake-nya dia tekan dan rasanya pun lebih asin. Ya? Dia lebih apa ya? Pakai topping apa lagi? Mau pakai keju parut lagi bisa. Karena pakai keju parut lagi ya premium. Kalau pakai gold lebih coklat, kalau premium lebih kuning muda bisa juga. Cheesecake ini yang original, jadi mau cheesecake coklat bisa. Nah tadi terigunya dikurangin. Ibu waktu masuk terigu, saya mau bikin cheesecake coklat. Nah terigunya dikurangin, jadi dikurangin 20 gram, jadi terigunya 30, coklat bubuk 20. Jadi cheesecake-nya coklat, tambahin brownie, jadi mungkin kata orang makan kok di coklatnya aneh ya, ada cheesecake-nya lebih rasa coklat ya, bisa juga. Ya kalau green tea tetap tidak dikurangi terigu ya. Kalau yang pakai coklat sih itu pakai coklat powder. Coklat powder, coklat 20 gram, terigunya 30 gram. Maizena tetap. Jadi maizena fungsinya supaya nanti cheesecake-nya lebih moist ya. Jadi ibu-ibu ada yang mau tanya mengenai resep ini? Ada yang nanya? Ya. Oke. Dikocok. Ada Pak Asep. Jadi diaduk jadi Jadi seperti sebenarnya cair, recipe, garam dan butter dimasak ya. Ini kan aduk sebenarnya. Masukkan ini bukan terigu, masih bubuk diaduk pakai pertukaran bawah. Masukkan telur, diaduk. Aduk atau pakai mixer sebentar apa. Nah baru kalau masih berbutir
pertama adalah putih telur. Putih telur tidak boleh ada kuning sedikit pun, atau bahannya tidak boleh ada lemak. Putih telur, gula dan atau kalsium karbonat masukin satu, dikocok. Kaku tapi tidak sampai terlalu kaku. Kalau ibu kocok putih telur dan terlalu kaku, apa nanti? Dia akan cair. Kalau kurang kaku nanti dia cheesecake-nya akan cair juga. Jadi harus pas. Jelas Bu? Ya? Jelas Bu? Ya, putih telur dikocok atau dikurangin nggak apa-apa. Ya. Nggak boleh gula. Jadi kalau putih telur harus dikocok pakai gula pasir. Jadi ibu ada tips juga, ibu kalau bikin kue semua kuning telur kayak di Surabaya pakai gula tepung. Tapi pakai gula pasir bisa nggak? Bisa. Cuma apa? Ibu kalau kocoknya terlalu kencang, dia berubah-ubah. Karena gula pasir itu api kue kan besar. Jadi kalau dikocok dia dihancurkan. Kalau ada putih telur satu, pakai gula pasir karena apa? Supaya ada volume. Oke, Jelas Bu? cukup jelas. Ada yang mau ditanya lagi? Tanyakan? Iya, itu yang terakhir di belakang ada yang tanya. Oke. Kalau pakai coklat bubuk susunya Tetap. Jadi maizena dan susu tidak berubah. Jadi kalau itu pakai tadi original 20 gram terigu, 50 gram maizena, susu 20. Itu kalau pakai susu bubuk, susu 20, terigu 30, maizena dan susu bubuk tidak boleh berubah. Karena itu yang membuat susu bubuk nambah rasa gurih, maizena yang membuat dia manis. Tapi kalau ukuran maizena dia akan nanti turun. jadi tetap tambah coklat powdernya 20 gram, susu bubuknya 20, ya maizena 50, terigunya jadi 30. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Resep terakhir. Ya, saya apapun masih. Ini kalau saya tidak resep toko ada di resepnya. Nastar pakai sprenel dia mau? Nastar pakai sprenel. Nastar pakai sprenel. Mau? Ini nastar keju spesial ya. Ya, nastar keju spesial. Keju spesial. Nah, dibuka lagi ya. Masih dari Sekoko. Dibuka lagi. Nastar. Dengan 170. Nah, dikasih air Bu, dikasih air, satu susu cair dikasih dengan yang mau bikin satu keju dulu. Ya, baru aku masak. Ya, ibu itu bikin spaghetti pernah pakai satu keju. Nah, kalau bikin pakai keju yang mozzarella itu mahal pakai ini. Ya, caranya. Jadi satu pak ini 170 gram. Bu, 170 gram rotis spready, mau bikin saus keju ya. Kita tambahkan susu cair atau air biasa. Ya, kita tambahkan susu cair atau air biasa 80 cc atau gram. Ya, jadi 170 gram rotis keju oles, 80 cc atau gram air atau susu cair. Ibu campur. Kalau lebih asin, tambahkan garam atau sendok teh. Jadi rotis keju oles, 1 pak 170, susu cair atau dengan air 80 itu masukkan, panci teflon dimasak sampai dia seperti saus. Dimasak, tidak boleh hanya tidak. Jadi harus dimasak sampai dia mendidih. Baru kemudian disiramkan ke ini, bisa ke bentuk yang spaghetti atau dengan bikin pastel itu bisa juga. Dimasak, ya. Dimasak sampai mengental ya sendiri, nanti dia langsung bisa buat saus. Ya, ya. Isian roti bisa. Isian roti hanya rotis keju oles atau dicampur dengan setengah manis. Tapi kalau yang saus keju hanya untuk yang spaghetti atau jangan untuk yang masakan ya. Untuk isian roti nggak bisa langsung seperti ini, cuma kalau terlalu asin tambahkan misalnya satu paket 170. Jadi kalau asin boleh saya tambahkan gula tepung atau susu kental boleh tambahkan 30 gram. Jadi nanti isian keju olesnya agak lebih melt, tapi lebih ada rasa manis, jadi tidak terlalu asin. Enggak Bu? Nah, bikin yang nastar Bu ya.